masih menjadi sorotan karena baru saja pengadilan ini mengeluarkan putusan cerainya mereka berdua. Di satu sisi gitu, perpisahan mereka ini entah kenapa memang selalu menjadi sorotan ya dari netizen sendiri. Nah, tapi keduanya nih seolah sekarang ini kayak sedang menenangkan diri masing-masing. Jadi tidak begitu aktif di proyek-proyek yang sedang ada sekarang. Tapi ini di kemudian harinya setelah dari perceraian ini, apakah sosok Teuku Ryan dan juga Ria Ricis ini karirnya akan semakin baik kah, atau mungkin seperti apalah meledaknya, atau mungkin jadi bintang lagi kah, atau seperti apa? Kalau saat ini aku merasakan energi mereka berdua itu sama-sama lagi wellness atau lagi healing ya, memperbaiki, menenangkan diri sendiri ya. Apalagi pasca perceraian itu kan ada yang namanya saling buka-bukaan aib, sehingga di sini ada luka nih, dari buka-bukaan aib ada luka, sehingga masing-masing dari beliau ini belum fokus untuk bekerja saat ini ya, belum fokus ya. Tapi terkait dengan kontrak yang sudah ada tetap dijalaninya, artinya walaupun belum fokus, walaupun masih wellness, tapi tetap ya di sini belajar untuk mencintai diri sendiri, artinya lagi fokus pada pembenahan diri sendiri dan apapun yang sudah dijalani, artinya kegiatan yang sudah berjalan ya. Di sini jadi tetap fokus sama pekerjaan dan memperbaiki diri. Oke. Cuman kalau untuk kenaikan karir pesat nggak sih di keduanya ini jika memang sudah selesai untuk berbenah masing-masing gitu, Kak Feli? Kalau untuk karir, kalau yang wanita sih tetap berjalan ya, karena yang wanita memang sudah tough dan sudah circle-nya juga sudah kuat ya, dan juga fans base-nya sudah kuat. Kalau yang wanita ini memang terus berjalan, keep going ya, with or without ya, dia tetap berjalan. Nah, kita lihat karir yang cowok ini saat ini sih lebih banyak yang cowok ini mereda ya dan menenangkan diri, sehingga belum fokus lagi kalau dibilang di sini. Tapi ya efek dari perceraian yang sudah mereka jalani ternyata makin banyak nih, makin disorot, makin banyak nih tawaran-tawarannya ya, makin banyak tawarannya, dan ya tapi tidak seperti yang wanita yang memang sudah memiliki apa ya, sebelumnya memang sudah ini ya, sudah jalan. Kalau yang cowok ini dibalik perceraian ini justru di situ rezeki mengalir deras ya. Oke. Nah, tapi di antara keduanya ini kan memang ibaratnya pada awalnya ini kan memang dalam karirnya ada kesenjangan lah kalau kita bilang ya kan. Karena awalnya memang sosok Ria Ricis ini adalah YouTuber besar ya kan, sudah menjadi sosok public figure juga. Nah, apakah Rian ini bisa mencapai titik di mana dirinya juga akan menjadi sosok public figure yang besar juga nantinya, seperti itu Kak Ferry? Oke, apakah dia akan menjadi sosok public figure yang besar? Yaitu tadi di balik suatu musibah ada ya, ada rezeki ataupun ada berkah yang didapat. Makanya ini didapatkan karena berkat kesabaran dia dan keuletan dia ya. Di balik musibah perceraiannya, di sini dia juga mengambil keuntungan ya, ataupun mengambil tidak mau berlama-lama atau menunggu ya, sehingga ketika dia bercerai dapat tawaran-tawaran dia langsung main ambil ya. Artinya adalah memang ini untuk mensupport karir dia. Insya Allah sih walaupun tidak setara ya, tapi setidaknya dia akan naik level ya, naik level, dan juga di sini yang jelas rezekinya makin mengalir, tawarannya makin banyak. Nah, tapi kan setelah perpisahan ini justru memang ada ajang seperti, kembali lagi saya ulas, adalah ada ajang seperti bongkar aib masing-masing gitu, atau mungkin lempar sindiran sana, lempar sindiran di sini. Hal ini tuh kan terjadi seberapa lama sih Kak Feli? Sebenarnya efek dari perceraian sebenarnya masing-masing di hati mereka tuh sebenarnya masih ada rasa cinta. Tapi itu tadi perceraiannya ini juga kan karena didasari dari kompor, kecemburuan ya, kecemburuan dan adanya kompor orang ketiga juga di sini ya. Ya di sini mereka tidak mau jujur sebenarnya.
Sebenarnya di balik semua ini ada pemicunya kok. Tapi di sini mereka tidak mau saling terbuka, ya. Artinya ini tidak akan terjadi ketika tidak ada kompor, ya. Ada asap pasti akan ada api, ya. Dan di sini mereka lebih memilih untuk menutup diri. Tapi ya itu yang jadi keputusan mereka, sehingga di sini memang saling buka-bukaan aib adalah sebagai pembuktian. Sejujurnya dan seharusnya itu tidak perlu terjadi. Toh mereka juga sudah bercerai, ya. Dan pada akhirnya itu tadi, semakin banyak buka-bukaan aib, pada akhirnya kedua belah pihak juga semakin mengalir deras nih rezekinya. Ya, di balik musibah ada hikmah dan rezeki. Ya, alhamdulillah. Gitu. Berarti akan berlangsung cukup lama Kak Feli. Prediksinya berapa nih? Sampai setahun ke depan kah? Atau beberapa bulan? Ya, kalau untuk saat ini sih lagi naik ya, yang pria ya, yang R ya. Tapi kalau untuk R-nya juga kan dia tetap eksis ya, karena memang sudah ada schedule dan juga ada tim kreatifnya ya. Kalau yang pria ini kan cenderung lebih banyak pendiam, kalem. Jadi untuk bisa menjadi seperti sang wanita, sang R ini butuh proses dan waktu lama. Sehingga di sini baru tahap belajar untuk bisa menjadi maksimal. Ya, semaksimalnya pun tidak akan bisa mengungguli si R ini, sang wanita. Oke. Tapi ada yang menarik dari perempuannya, Ria Ricis ini seolah ingin menghilangkan jejak-jejak kenangan-kenangan bersama sosok mantan suaminya, termasuk menjual rumah, menghibahkan pakaian juga. Ini tuh kayak netizen mendeteksinya adalah dia pengen membuang semua kenangan nih. Berarti maksudnya Ria Ricis ini benar-benar apa ya kalau kita bilang, apakah memang berusaha untuk sesulit itukah untuk melupakan sosok mantan suaminya hingga harus menghilangkan semua kenangan tentang suaminya, atau seperti apa sih? Sebenarnya begini, seperti yang aku tadi bilang, yang aku bilang ini adalah tadi yang memicu itu adalah karena faktor orang ketiga. Yang menyulut api sehingga ada asap adalah orang ketiga, ya, dari itu tadi, dari ucapan-ucapan. Sehingga apa? Yang aku bilang, yang aku rasakan dari sosok wanita R ini adalah kemarahan dan kebencian, bukan karena ingin menghilangkan jejak ya. Artinya ketika seseorang berpisah, tapi berpisahnya baik-baik, atau setidaknya kalau tidak kena kompor ya, kalau misalnya memang itu wajar, dia tidak akan segitunya membuang barang-barang kenangan mantan. Tapi kalau aku lihat di sini, karena ada kompor di sampingnya yang meleduk ya, sehingga ya di sini semakin membawa bara panas, api panas, pikiran panas, sehingga ya udah buat apa di sini. Jadi yang aku rasakan adalah lebih kepada kebencian. Kebencian itu adalah efek dari penyulutnya adalah pihak ketiga. Itu sih. Kalau perceraian dengan secara normal itu tidak akan sampai sebegitunya kah, sampai di videoin untuk membuang seolah-olah menunjukkan bahwa lu tuh udah nggak kepake buat lu, ya. Kita punya hati, kita punya pikiran ya, kita pernah sayang sama orang tersebut ya, jadi kita bisa merasakan ketika kita pisahnya, katakanlah dia selingkuh pun pasti akan ada dong yang dia keep satu atau apa, dan dia akan merasa sayang, atau dulu kita pernah sayang. Tapi di sini aku sih merasakan kayak jadinya semakin panas, semakin membara apinya tuh semakin besar, apalagi ada penyulutnya ya. Yang pria di sini pun merasa seperti kok begini ya, padahal awalnya ini tuh tersulutnya karena hal biasa, hal yang istilahnya bercandaan biasa menjadi penyebabnya menjadi besar perceraian. Itu karena faktor orang ketiga. Karena memang orang ketiga ini ditutupin dan tidak mau diungkap ya. Jadi ya kita pasrahkan saja pada mereka berdua gitu. Intinya adalah perceraian mereka karena adanya penyulut api. Lin, tapi ini kembali lagi ya, maksudnya kayak yang namanya imbas dari perpisahan itu kan pasti lebih banyak diterima bukan oleh sang suami ataupun istri, tapi imbas ini lebih ke anak. Dengan sudah bercerainya hingga hubungan mereka pun setelah bercerai tidak baik-baik saja, ini gimana nasib dari anak mereka? Apakah mereka bisa mengurus anak ini dengan apa ya,
dengan kasih sayang yang penuh, karena kan itu butuh teamwork juga tuh ya kan. Walaupun sudah berpisah kan ada juga beberapa selebritis yang berhasil mengurus anaknya dengan kompak seperti Giselle dan Gading Martin gitu kan. Mereka masih kayak ayo udah nggak apa-apa, lu mau sekarang anaknya di lu atau gimana. Nah ini gimana nih kalau misalkan setelah cerai aja justru malah kompor-komporan satu sama lain nih. Ya ini dia, makanya aku bilang ya, nanti ketika mereka sudah sama-sama tenang, sudah sama-sama memiliki pendamping, mungkin itu akan tercipta perdamaian ya. Karena di sini juga anak-anak itu kan tidak bersalah ya. Balik lagi, inilah korban dari ketidakdewasaan orang tuanya. Itu dia. Anak ini menjadi korban dari pernikahan yang tidak dewasa dari kedua orang tuanya. Ya, dan korban dari kesombongan dari orang tuanya, sehingga anak ini yang menjadi korban. Kasihan. Nah, insya Allah mereka nanti akan bisa kompak mengurus anak ya, walaupun nampaknya di sini yang lebih dominan adalah ibunya. Ya, tapi insya Allah masih ada kesempatan untuk seorang ayah juga untuk bertemu dengan anaknya. Tapi berarti akan membutuhkan waktu lama juga ya, yang pada akhirnya bisa kembali apa ya bahasanya itu, kembali hubungannya baik-baik saja untuk menyatukan satu tujuan adalah yang penting kita bisa mengurus anak ini bareng-bareng. Itu akan membutuhkan waktu berapa lama Kak Felin? Ya, kalau misalnya mereka sadar setahun juga sudah reda. Ya, kalau tidak dikomporin lagi nih sama kompor orang ketiga ya, paling lama 3 tahun. Paling cepat setahun, paling lama 3 tahun. Akan adakah nantinya, maksudnya mungkin karena yang banyak menghabiskan banyak waktu dengan sang anak ini adalah ibunya Ria Ricis sendiri, akan adakah nantinya Ria Ricis ini tersentuh hatinya di saat anak ini menanyakan sang ayah? Kak Felin seperti apa? Kalau dibilang tersentuh sih tersentuh ya, tapi cara seorang ibu untuk bisa mengelabui anaknya dengan ya udah dibeli-belikannya ya, untuk bisa melupakan sosok ayah ini akan dipenuhi semua kebutuhan anak sampai dia melupakan. Dia akan berusaha menutupin ya sampai dengan waktu yang tidak terduga, sampai dengan hatinya tenang ya. Karena ketika anak menanyakan ayahnya, bukan sekarang ini juga sudah jadi pertanyaan ya, tapi itulah hebatnya seorang ibu ya, bisa menutupi kesakitannya, kelemahannya dia dengan bagaimana caranya membahagiakan anak dengan memberikan mainan atau memberikan dia kegiatan yang memang untuk bisa lupa, dan ketika anak itu capek sehingga tidur. Cukup, terima kasih banyak Kak Felin.